Apps 63. Analisis Jian Chen. Jian Chen juga menjelaskan bahwa racun mawar bulan hitam biasanya diracik oleh orang ahli racun. Niu Zhen mendengar seksama penjelasan Jian Chen. Ini menunjukkan ada orang yang diam-diam meracuni istrinya 2 tahun lalu. Niu Zhen sebenarnya lebih tertarik dengan sosok Jian Chen yang bisa menyembuhkan penyakit istrinya hanya dengan menggunakan tenaga dalam. Niu Zhen tahu bahwa dengan ilmu tenaga dalam seseorang bisa menyembuhkan luka atau melindungi organ tubuhnya, tetapi dirinya baru mengetahui tenaga dalam bisa menyembuhkan racun. Dirinya saja tidak bisa melakukan hal yang sama dan ini membuat Niu Zhen penasaran dengan anak remaja di depannya. Jian Chen mengerti arah pikiran ketua klan itu. Ketua klan, sebenarnya aku tidak menetralkan racun tersebut tetapi membantunya keluar dari tubuh. Cairan hitam tadi adalah racun tersebut. Juga penyakit Nyonya Yuan belum sembuh seutuhnya, aku hanya mengeluarkan racun 15% di tubuhnya. Itu berarti racunnya masih ada. Niu Zhen terkejut. Iya, tapi tenang saja, aku bisa menyembuhkannya, hanya saja membutuhkan waktu kira-kira seminggu hingga aku bisa membersihkan semua racun di tubuh Nyonya Yuan. Jian Chen juga butuh obat-obatan untuk mendukung kesembuhan Niu Yuan, yang berarti ia butuh peran Niu Lin di sini. Niu Zhen tak bisa menahan dirinya untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Andai bukan posisinya yang menjadi ketua klan, mungkin ia akan bersujud pada Jian Chen sekarang. Niu Zhen berjanji akan memberikan hadiah besar andai Jian Chen bisa menyembuhkannya. Niu Yuan juga mengucapkan hal yang sama. Dia kini menghormati Jian Chen setelah mengetahui anak muda itu yang telah menyelamatkan nyawanya. Mei Li di sisi lain bereaksi berbeda. Gadis itu langsung memeluk tubuh Jian Chen tanpa peduli pandangan orang di sekitarnya. Terima kasih. Mei Li kemudian melepaskan pelukan sambil tersipu malu. Aksi yang tersebut membuat kedua orang tuanya terkejut sebelum digantikan senyuman penuh makna. Melihat puterinya bertindak demikian pada Jian Chen menunjukkan Mei Li menaruh rasa pada pemuda itu. Niu Zhen dan Niu Yuan tentu tahu sikap puterinya yang selalu dingin pada orang lain, terutama pada laki-laki. Perubahan sikap yang cukup drastis ini membuat mereka seperti melihat keajaiban yang unik. Jian Chen kemudian mengalihkan topik ke hal lain, yaitu tentang niat dari pelaku yang meracuni Niu Yuan. Jika seandainya si pelaku berniat betul ingin membunuh Niu Yuan, maka seharusnya ia meracuni dengan racun yang langsung membunuh, namun kenapa harus menggunakan racun yang bergerak lambat? Sepertinya niat dari pelaku ini bukan hanya ingin membunuh istriku saja, Niu Zhen berpendapat. Si pelaku berarti sudah mengetahui kapan istriku meninggal setelah 2 tahun diracuni dan selanjutnya ia akan menyiapkan hal lain bertepatan dengan istriku meninggal. Jian Chen tersenyum tipis. Analisis Niu Zhen sangat tepat dan sesuai dengan pikirannya. Ini berarti akan ada tragedi beberapa hari ke depan yang akan terjadi dan satu-satunya yang dipikirkan Jian Chen adalah masalah ini berkaitan dengan Niu Zhen karena Niu Yuan sendiri tidak mempunyai banyak hubungan di klan Niu. Hanya saja siapa yang berani untuk mempunyai masalah dengan orang nomor 1 di klan Niu itu, berniat mencelakainya tidak berbeda jauh dengan mengantarkan nyawa. Jian Chen menebak hanya orang terdekat Niu Zhen yang bisa bertindak demikian. Analisis Jian Chen seketika membuat Niu Zhen termenung dan mulai berpikir ulang. Meski ia punya dugaan, tetapi sebenarnya ia tidak mempunyai bukti yang jelas. Tuan muda Jian ini, apakah dia benar-benar masih muda mengingat analisisnya yang begitu tajam? Niu Lin sampai tak bisa berkata apa-apa saking takjubnya. Jian Chen memberi saran pada Niu Zhen untuk tidak membeberkan kesehatan istrinya yang mulai membaik, ini demi keamanan istrinya. Andai ketahuan kondisi Niu Yuan membaik, si pelaku justru akan membuat rencana lain untuk membunuh Niu Yuan dengan segera. Dia berpesan agar sementara waktu Niu Yuan harus tetap berpura-pura sakit. Niu Zhen mengangguk dan mulai mengerti arahan pikiran Jian Chen.
sebenarnya dari sisi lain ia begitu takjub dengan kecerdasan anak muda itu. Niu Zhen berharap ia bisa mempunyai hubungan khusus dengan Jian Chen di masa depan kelak. Firasatnya mengatakan bahwa Jian Chen adalah sosok luar biasa saat tumbuh dewasa nanti. Kecerdasannya adalah sesuatu yang langka di provinsi ini. Ye Ziyun tidak banyak berbicara, namun dari hatinya kini ia mulai mengagumi sosok Jian Chen. Niu Zhen kemudian memberikan kediaman khusus untuk Jian Chen tinggali, sebuah rumah yang besar dengan halaman luas disinggahi olehnya yang tak jauh dari kediaman ketua klan Niu. Ada 2 dayang yang disiapkan untuk melayani Jian Chen. Niu Lin juga diberi kediaman yang sama beserta rombongannya. Hari-hari berlalu di klan Niu, selain bertugas menyembuhkan Niu Yuan, Jian Chen menghabiskan waktunya di kediamannya untuk berkultivasi. Sesekali Niu Meili dan Ye Ziyun mampir ke kediaman Jian Chen untuk belajar atau sekedar berbicara. Tidak lama karena keduanya sadar Jian Chen sedang membutuhkan waktu sendiri untuk berlatih. Jian Chen memang sedang latihan kultivasi Dewa Cahayanya yang sebentar lagi akan menerobos ke alam selanjutnya mengingat dirinya kini sudah di puncak Dewa Cahaya Besi. Dan benar saja 5 hari berlalu di kediaman klan Niu, Jian Chen akhirnya bisa menerobos ke Dewa Cahaya Perak. Dari dalam tubuh Jian Chen terasa ada dentuman saat penerobosan tersebut, dentuman yang bergejolak tapi tidak dipahami oleh Jian Chen. Di sekeliling tubuhnya muncul percikan petir sebagai tanda penerobosan. Petir yang dikeluarkan Jian Chen jauh berbeda dari petir terobosan biasanya. Jian Chen juga tak mengerti namun yang pasti gara-gara petir itu lantai dan tempat tidurnya jadi rusak. Sepertinya di kehidupan sebelumnya aku tak merasakan ini saat penerobosan. Batin Jian Chen kebingungan. Dewa Cahaya Perak menyamai seseorang yang berada di alam kehidupan tahap 1. Jian Chen bisa merasakan kekuatannya naik secara signifikan saat penerobosan terjadi. Jian Chen melakukan gerakan ringan untuk merasakan kekuatan barunya. Setiap kali ia melakukan tendangan atau pukulan pada udara kosong akan tercipta siuran angin kecil. Saudara Jian, kekuatanmu bertambah. Nafas Ziyun tertahan saat ia sedang mampir ke kediaman Jian Chen. Ziyun bisa merasakan aura Jian Chen bertambah lebih kuat. Meili juga merasakannya namun gadis cantik itu malah lebih tertarik menatap wajah Jian Chen terutama mata emasnya. Jian Chen harus berdeham pelan untuk membuat Meili tersadar, gadis itu langsung tersipu malu dan salah tingkah. Memang ketika kultivasi Jian Chen meningkat mata emasnya juga jadi lebih mendominasi, mata Jian Chen memancarkan keindahan tersendiri bagi mereka. 64. Gejolak Klan. Bertepatan dengan Jian Chen yang mendapatkan kekuatan barunya. Di hari yang sama di kediaman Niu Zuan, kakak kandung dari Niu Zhen, terjadi sebuah pertemuan rahasia. Niu Zuan menatap 2 orang pria yang berlutut di depannya. 2 orang itu bukanlah bawahannya melainkan tamu penting Niu Zuan saat ini. Niu Zuan kini sedang berdiskusi tentang sesuatu yang penting. Tuan Zuan, sepertinya istrinya dari Niu Zhen itu masih hidup. Bagaimana dengan rencana malam ini? Salah satu orang yang berlutut, berusia 30-an dengan 2 pedang di punggungnya membuka suara. Kita sudah merencanakan ini dari lama. Tidak seharusnya rencana ini diundur atau diubah. Segala situasi sudah dalam kendali dan kini tinggal kita bergerak. Niu Zuan menggelangkan kepala, tetap bulat pada rencananya. Sepertinya racun yang kuberikan itu jadi melambat akibat tabib wanita klan Miu. Aku benar-benar harus memujinya. Berbeda dengan pikiran Niu Zuan, pria yang memiliki alis putih yang ikut berlutut di depannya justru bereaksi berbeda. Apa ini waktu yang tepat untukmu memuji seseorang? Hah? Kesal pria yang membawa 2 pedang. Apa maksudmu? Kau seharusnya ikut kagum karena racunku. Mawar bulan hitam itu sulit sekali disembuhkan.
Aku yakin sampai sekarang pun wanita klan Miu itu tidak menyadari racun di tubuh pasiennya. Jawabnya diikuti tawa kecil. Pria membawa pedang berdecak kesal sedangkan yang beralis putih masih terlihat santai. Niu Zuan tersenyum tipis. Meski kedua orang di depannya sekarang sedang bekerja sama namun hubungan di antara tidak terlalu baik. Selalu ada perdebatan di setiap harinya. Pria yang membawa dua pedang dinamai Liu Yanxi, salah satu pendekar ahli pedang. Kultivasinya sekarang berada di alam bumi tahap 2 sedangkan pria yang beralis putih dinamai Liu Kai, seorang pendekar racun sekaligus orang yang meracuni istrinya Niu Zhen. Liu Kai berada di tahap alam yang sama dengan Liu Yanxi. Seperti nama marganya, keduanya berasal dari klan Liu. Secara diam-diam Niu Zuan bekerja sama dengan klan Liu tanpa sepengetahuan siapapun. Klan Liu adalah klan nomor 2 di Provinsi Naga Petir. Klan Liu bisa dikatakan bermusuhan dengan klan-klan Niu. Demi mencapai ambisinya menjadi ketua klan Niu dia bekerja sama dengan klan musuhnya sendiri. Niu Zuan bertemu dengan ketua klan Liu dan meminta bantuannya. Sebagai gantinya kalau dirinya jadi ketua klan Niu dia akan membeberkan ilmu rahasia pedang klannya juga pemerintahan klan Niu nanti akan selalu berada di bawah klan Liu. Ketua klan Liu akhirnya menyetujuinya. Dan untuk melancarkan rencana Niu Zuan, ia mengutus dua tetua klan Liu untuk membantunya. Niu Zuan sendiri sudah ada pasukan di klan Niu yang mendukungnya sejak awal. Ia sudah merencanakan akan melakukan kudeta selama 2 tahun ini dan malam ini adalah eksekusinya. Dengan meracuni istri yang dicintai Niu Zhen, dia berpikir Niu Zhen akan terpukul berat saat kehilangan istrinya dan saat itulah waktu yang tepat untuk melakukan kudeta. Memang terkadang rencana yang sudah diatur beberapa tahun tetap mengalami kendala. Contohnya adalah kematian Niu Yuan yang seharusnya menurut perkiraannya sekarang namun gagal karena Niu Yuan masih belum mati. Istri Niu Zhen memang masih hidup tetapi menurut bawahanku kondisinya sudah dalam keadaan kritis. Mati ataupun tidak, tak membawa dampak yang signifikan atas rencana ini. Kita hanya gunakan dia sebagai sandera untuk membunuh Niu Zhen. Jelas Niu Zuan. Tuan Zuan, lalu bagaimana dengan ayahmu? Ku dengar dia berada di ranah alam kehampaan. Bukankah dia tidak akan tinggal diam saat klannya diserang seperti ini? Tanya Li Yanxi. Itu tenang saja. Aku sudah mengurusnya sejak awal. Ayahku, Niu Qixia sedang melakukan kultivasi di tempat kediaman rahasianya. Ketika penyerangan malam ini terjadi dia tidak akan menyadarinya. Selama tidak ada yang membangunkannya dia tidak akan bergerak. Alasan Niu Zuan melakukan kudeta malam ini juga karena bertepatan dengan Niu Qixia. Mantan ketua klan Niu sebelumnya sedang melakukan kultivasi tertutup. Andai rencana ini berhasil dan Niu Zuan jadi ketua klan Niu, ia akan beralasan pada Niu Qixia saat bangkit dari kultivasinya nanti. Niu Zuan bisa melakukan berbagai cerita kebohongan mengenai terbunuhnya keluarga Niu Zhen dan kenapa dirinya jadi ketua klan. Maaf Tuan Zuan, bolehkah aku bertanya lagi untuk memastikan semuanya? Liu Yanxi adalah orang yang berhati-hati dan penuh perhitungan. Dia harus memastikan semuanya sudah dalam skenario timnya mengingat ini rencana yang besar melakukan kudeta. Silahkan. Apa yang ingin Saudara Yanxi ingin tanyakan? Liu Yanxi tersenyum tipis. Ku dengar anggota klan Miu juga masih ada di sini beserta pasukannya. Apa yang kita perbuat pada mereka? Seperti yang ku bicarakan sejak awal, kita akan membunuh semuanya. Memang ini beresiko mengingat Miulin adalah salah satu tetua dari klan Miu namun andai dia dibiarkan hidup justru akan membahayakan klan Miu ke depannya. Tenang saja untuk ini aku punya rencana tersendiri.
Melihat kepercayaan diri dari Niu Zuan, Liu Yangqi tidak banyak bicara lagi. Sepertinya Niu Zuan benar-benar sudah mantap merencanakan semuanya. Bilang saja kau takut. Liu Kai tertawa mengejek. Aku tidak takut. Aku hanya memastikan semuanya sudah dalam rencana kita. Liu Yanxi mendengus kesal. Saudara Yanxi, saudaramu, aku pastikan bahwa misi ini akan berjalan sempurna. Aku dengan ratusan pasukanku sudah siap sejak 3 hari yang lalu untuk memastikan semuanya. Niu Zuan bahkan sudah memiliki rencana untuk mengalahkan 6 tetua yang mendukung pemerintahan Niu Zhen. Di pihaknya, Niu Zuan punya 4 tetua klan Niu yang ikut serta dalam pengkhianatan ini. Juga ada belasan pendekar di alam kehidupan lain yang sudah bersiap untuk menghadapi 6 orang tetua itu. Dengan dirinya yang ikut menyerang juga, maka kegagalan misi ini hampir nihil. Tentu jika selama Niu Qixia tidak menyadari kudeta malam nanti. Meski dibilang penyerangan besar pada klan Niu, Niu Zuan sebisa mungkin mengingatkan semuanya untuk membunuh secara diam-diam agar tidak terjadi sesuatu yang beresiko. Niu Zuan tidak akan membunuh rakyat klan Niu, namun hanya orang yang ada di kediaman pusat klan Niu saja, tanpa peduli apakah itu seorang dayang atau para pendekar. Melihat semuanya sudah tertata rapi, Niu Zuan tinggal menunggu matahari terbenam kelak. Dan ketika kediaman itu tengah tertidur pulas, maka dimulailah penyerangan besar ini. Mari saudara Yanxi, saudara Kai, kita bekerja sama malam ini. Kita ubah pemerintahan klan Niu itu menjadi milik klan kita. Niu Zuan tak bisa menahan gairahnya meski penyerangan belum dilakukan. Dia sudah tak sabar untuk menghabisi adiknya itu. Gara-gara Niu Zhen dia kehilangan semua yang diimpikan waktu kecil dulu. Hari ini adalah pembalasan untuk segalanya. 65. Kudeta. Langit semakin gelap dan malam kian menanti di akhir waktu saat Jian Chen sedang berjalan-jalan di wilayah klan Niu. Beberapa jam lalu, entah kenapa Ziyun mengajak dirinya keluar dari wilayah pemerintahan klan. Katanya dia ingin menunjukkan sebuah masakan khas di klan sahabatnya ini. Mei Li tidak ikut karena dia harus menjaga ibunya, sehingga kini hanya Ziyun dan Jian Chen yang berjalan-jalan di keramaian desa. Klan Niu adalah klan yang tertutup dari dunia luar. Tidak mengizinkan orang luar masuk ke kawasan klan tanpa alasan yang jelas. Serta mereka yang ingin masuk harus ada undangan yang ditanda tangani oleh pemerintah klan Niu. Jian Chen berpikir dengan memblokade masyarakat klannya, penduduk klan Niu akan kesulitan mencari uang serta pangan, namun setelah melihatnya lebih jelas sepertinya pikiran itu tidak terjadi. Bisa dibilang klan Niu sangat makmur. Masyarakatnya memiliki kecukupan materi dan dilihat dari luarnya saja klan Niu sangat kaya. Tidak heran klan ini tidak membutuhkan klan lain seperti pada umumnya. Ternyata mereka memang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari luar sedikit pun. Jian Chen berdecak kagum. Tidak mengherankan bahwa mereka merupakan klan terkuat ketiga di Provinsi Naga Petir. Klan Jian terlalu jauh untuk meniru pemerintahan klan Niu. Akhirnya sampai juga. Ziyun menghentikan langkahnya di depan salah satu restoran. Ini restoran makanan yang kumaksud. Jian Chen mengerutkan dahinya saat melihat bangunan berlantai 3 itu. Sepertinya restoran ini mahal. Apakah aku memang harus menyicip makanan itu? Wajib. Ziyun mengangguk. Ini adalah makanan khas klan Niu. Selain di sini Anda tidak akan menemukan makanan ini di luar, bahkan di penjuru dunia sekalipun. Kau sepertinya sangat tahu rahasia tentang klan ini. Tentu saja. Karena aku sejak kecil sudah di sini. Ziyun tersenyum bangga. Jian Chen tertawa kecil. Keduanya akhirnya masuk ke restoran yang dimaksud.
Awalnya Ziyun mengajak Jian Chen duduk di lantai pertama, namun melihat mejanya yang penuh membuatnya tak punya pilihan untuk naik ke lantai selanjutnya. Sepertinya malam ini sedang banyak pengunjung. Saudara Jian, mari ke lantai 2. Di lantai 2 tak berbeda jauh kondisinya. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak dari lantai pertama, tetapi tidak ada meja yang kosong. Kita kehabisan tempat. Mungkin kita bisa ke sini besok pagi. Bagaimana dengan lantai 3? Bukankah itu termasuk bagian restoran juga? Itu. Ziyun sebenarnya malu menjawabnya, tetapi ia tetap menjelaskan pada Jian Chen. Singkatnya, lantai 3 adalah lantai termahal di restoran ini. Memiliki pelayanan yang lebih baik dari lantai lainnya serta ada hiburan seperti musik atau tarian. Saat ini Ziyun tidak membawa uang banyak untuk mentraktir dirinya dan Jian Chen. Jian Chen memahami pikiran Ziyun dan tetap membawanya ke lantai 3. Tenang, biar aku yang bayar. Untuk pertama kalinya Ziyun merasa malu saat Jian Chen membaca pikirannya. Pipinya terlihat kemerahan. Di lantai 3 tidak ada siapapun. Jian Chen harus membayar 5 keping perak agar bisa duduk. Keduanya kemudian memesan hidangan dan karena Ziyun ingin menunjukkan suatu masakan, maka Jian Chen menyamakan pesanannya. 2 mangkuk diletakkan di meja dengan uap yang mengepul menggiurkan. Makanan yang dibawa berkuah seperti sup, namun di dalamnya ada sesuatu yang panjang-panjang. Apa ini? Makanan cacing. Ziyun tersenyum simpul. Ini makanan yang kumaksud sebelumnya, namanya ramen. Dan yang panjang itu disebut mie. Jian Chen meneguk ludah. Meski bau masakannya harum, namun ia tak berselera untuk menyantapnya. Terutama karena bentuknya seperti cacing, tetapi pada akhirnya ia tetap mencobanya. Bagaimana, kau suka bukan? Melihat mata Jian Chen terbuka lebar diikuti suara seruput terus-menerus membuat Ziyun tertawa kecil. Harus Jian Chen akui, ini memang masakan yang enak, apalagi ketika lidahnya bersentuhan dengan kaldu yang ada di makanan itu. Sepanjang hidupnya dengan kehidupan pertama, dirinya baru tahu ada masakan seenak ini. Di saat keduanya menikmati makanan, ada 2 orang bertopeng merah masuk ke restoran tersebut. Mereka menduduki 2 meja yang ada. Pandangan salah seorang di antara mereka melirik meja Jian Chen kemudian berbisik pada temannya. Orang bertopeng lainnya menoleh ke meja Jian Chen. Ziyun sedikit cemas melihat suasana yang tak beres ini, namun sebelum dia bereaksi, salah satu orang bertopeng tiba-tiba melemparkan pisau padanya. Ziyun tak bisa menghindar serangan dadakan tersebut. Ia menutup matanya. Tak berani menyaksikannya, namun setelah beberapa detik kemudian pisau itu tak pernah mengenainya. Ziyun kemudian melihat Jian Chen sudah menangkap pisau lempar itu, padahal sebelumnya pemuda itu terlihat fokus menyantap ramen. Pandangan Jian Chen seketika menjadi dingin. Apa yang kalian lakukan? Ingin membunuh seseorang? 2 orang bertopeng sebenarnya terkejut ketika Jian Chen menangkap pisaunya. Gerakan tangan Jian Chen tak bisa mereka lihat. 2 bertopeng itu kemudian bangkit dari kursinya dan melangkah mendekati Jian Chen. Anak muda, aku tidak punya urusan denganmu. Serahkan gadis itu maka kami biarkan engkau pergi. Mendengar orang-orang bertopeng mengincar nyawanya, Ziyun menjadi ketakutan. Saudara Jian, tenang. Jian Chen tersenyum lembut. Tetaplah di dekatku. Aku akan melindungimu. Jian Chen kemudian menatap tajam orang bertopeng itu. Apa kalian tidak tahu sekarang ada di mana? Membunuh seseorang di kota seperti ini, apakah kalian berniat menyerahkan nyawa kalian? Apakah kami terlihat takut? Jika iya, maka aku tak akan melemparkan pisau itu pada puteri klan Ye. Jian Chen mengerutkan dahi.
Orang-orang bertopeng itu jelas mengetahui identitas Ziyun dengan melihat wajahnya, belum lagi mereka berani membunuh di kota seperti ini. Bukankah itu disebut kebodohan dibanding keberanian? Andai mereka membunuh, para petugas kota tidak akan tinggal diam dan klan Ye akan memburu mereka sampai ujung dunia. Aku tak akan menyerahkannya pada kalian. Jika kalian ingin membunuhnya, langkahi dulu mayatku. Jian Chen maju beberapa langkah lalu kemudian menoleh ke arah Ziyun. Ziyun, tetaplah di belakangku. Ziyun mengangguk. Entah kenapa hatinya menjadi tenang ketika memandang mata emas Jian Chen. Ada sugesti yang mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja selama bersamanya. Para pelayan serta pemusik sudah turun dari tadi melihat akan ada terjadi pertarungan. Haha, memang anak muda, merasa sok pahlawan di hadapan wanita yang dicintainya. Kalau begitu aku tidak pilihan selain memberikanmu pelajaran. Selepas berkata demikian, salah seorang di antaranya bergerak menyerang Jian Chen dengan menggunakan tangan kosong. Jian Chen tersenyum sinis. Dua orang bertopeng itu berada di alam jiwa tahap 5. Mengalahkan mereka sama seperti membalikan telapak tangan baginya. Jian Chen menghindari pukulan orang bertopeng itu beberapa saat sebelum menendang perutnya menggunakan lutut, membuat orang itu meringis kesakitan hingga jatuh terduduk. Jian Chen mengayunkan kakinya ke arah kepala dan kali ini orang bertopeng langsung tak sadarkan diri. Satu orang bertopeng lainnya menyaksikan itu tanpa berkedip. Tidak menduga sedikit pun rekannya akan kalah sesingkat itu. Di saat ia ingin melarikan diri, Jian Chen sudah melemparkan pisau yang didapat sebelumnya ke arah kakinya. Orang bertopeng langsung terjatuh. Jian Chen bergerak cepat dan menindihnya. Dia juga membuka topeng orang itu. "Siapa kau?" tanya Jian Chen menarik kerah pria bertopeng. "Saudara Jian." Ini. Ziyun menutup mulutnya saat melihat wajah orang itu. "Nona Ziyun, Anda mengenalnya?" Jian Chen terkejut. Dia adalah pasukan klan Niu." Jian Chen mengangkat alisnya. Ia tak menduga yang menyerang dirinya adalah pasukan klan Niu itu sendiri. Saat Jian Chen memikirkan itu, suara gaduh terdengar dari luar restoran. Ziyun dan Jian Chen refleks melihat ke jendela lalu keduanya menemukan ada banyak orang bertopeng sedang berlari di atas genteng menuju kawasan pemerintahan klan Niu. Masyarakat sekitar yang ada di jalan menunjuk orang-orang bertopeng itu saling berbisik satu sama lain. "Haha, Nona, aku sarankan padamu untuk bersembunyi di sini dan tak kembali ke gedung pemerintahan karena di sana akan terjadi perang besar." Orang bertopeng sebelumnya berusaha untuk berdiri lagi. "Apa yang kau maksud?" Ziyun bertanya cemas. "Sebenarnya aku ditugaskan untuk membunuhmu, tetapi anggap saja aku sekarang berbuat baik karena kau adalah puteri klan Ye. Kau tahu malam ini adalah malam yang panjang. Pemerintahan klan Niu akan digulingkan dengan pemerintahan yang baru. Niu Zuan akan memimpin klan Niu menuju puncak kejayaan." 66. Kudeta 2. Jian Chen terdiam. Dia tentu langsung mengerti perkataan dari orang bertopeng itu. Penyerangan ini sepertinya adalah sebuah kudeta. Merasa takut, pria bertopeng tersenyum mengejek pada Jian Chen yang masih menindihnya. "Kalau begitu berlututlah, maka aku tidak akan Sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Jian Chen sudah mengayunkan tangannya dengan kuat membuat ia langsung tak sadarkan diri. "Saudara Jian, mungkinkah Anda tahu maksud dari perkataannya?" Ziyun melihat pria bertopeng yang sudah pingsan. "Ini sebuah kudeta. Kakak kandung dari ketua klan sepertinya akan melakukan penyerangan pada pemerintahan klan Niu. Apa yang akan mereka lakukan? Mengusir Paman Zhen keluar kawasan pemerintahan." Jian Chen tersenyum tipis.
Ziyun jelas masih naif dengan dunia politik maupun dunia persilatan. Jian Chen kemudian menjelaskan seharusnya mereka akan membunuh seluruh keluarga Mei Li beserta semua yang mendukungnya. Bahkan para penjaga, Dayang, Kasim, akan dibunuh juga. Wajah Ziyun memucat. Ia mulai teringat kalau Mei Li ada di sana dan bisa-bisa sahabatnya itu akan. Selama ada ketua klan di sana seharusnya mereka akan aman. Mungkin Mei Li akan disembunyikan di sana. Jian Chen mengerti kekhawatiran Ziyun. Untuk sekarang sebaiknya Nona Ziyun harus bersembunyi. Tapi aku harus ke sana membantu mereka. Nona Ziyun. Dunia persilatan orang dewasa jauh berbeda dengan dunia persilatan di akademi. Ini bukan perebutan poin seperti kompetisi sebelumnya melainkan perebutan tahta. Selama seseorang bisa mendapatkan apa yang diinginkan maka mereka akan melakukan apapun untuk meraihnya termasuk membunuh saudara kandung sendiri. Jian Chen menghela nafas lalu menunjuk orang bertopeng yang pingsan tadi. Lihatlah bahkan mereka tidak ragu untuk membunuhmu sebelumnya terlepas apakah kau wanita atau seorang puteri klan Ye. Dengan aksi pembunuhan tadi jelas orang-orang bertopeng akan membunuh semuanya tanpa pandang bulu di kawasan pemerintahan klan. Niu Zuan pasti sudah merencanakan ini dari jauh. Jian Chen kemudian menyuruh Mei Li untuk bersembunyi. Dirinya akan membawanya ke suatu tempat yang aman setelah keluar dari restoran. Suara gaduh penduduk klan Niu semakin terdengar riuh ketika ada bunyi ledakan dari tempat pusat klan ditambah orang-orang bertopeng semakin banyak yang bermunculan. Penduduk yang ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan masuk ke kawasan pusat dihalangi oleh orang-orang bertopeng yang berbaris di pagar pembatas. Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian? Seorang penduduk klan Niu bertanya pada orang bertopeng yang menghalanginya masuk. Kami adalah pasukan Tuan Zuan. Kami tidak berniat jahat di sini dan kalian mohon tidak ada yang masuk jika tidak mau terlibat. Kata orang bertopeng tegas. Yang kalian lakukan di sini sudah melanggar aturan. Aku tak percaya biarkan kami masuk. Para penduduk mulai berteriak keras bahkan hendak menerobos paksa orang-orang bertopeng itu. Apa kalian tuli? Ini adalah perintah dari Tuan Zuan. Jika kalian berani menerobos masuk kami tidak segan-segan melaporkan pada Tuan Zuan untuk menghukum kalian. Tuan Zuan berpesan siapapun yang masuk ke dalam akan dihukum mati beserta keluarganya tanpa ampun. Penduduk-penduduk klan Niu mulai ragu saat mendengar ancaman pada keluarganya. Jelas orang bertopeng itu tidak sedang bercanda sekarang. Mereka tentu amat menghormati Niu Zuan dan tak ada keberanian untuk membantah. Di saat kericuhan itu terjadi Jian Chen dan Ziyun sudah mulai bergerak. Jian Chen membawa Ziyun ke sebuah toko asosiasi milik klan Miu yang memang ada cabang di sini. Meski sedang terjadi kericuhan asosiasi klan Miu tetap terbuka oleh umum. Seolah mereka tidak terganggu atas situasi yang janggal sekarang. Tuan muda, Nona cantik, selamat datang di toko kami. Seorang pelayan wanita menyambut kedatangan keduanya dengan ramah. Aku ingin bertemu dengan manajermu. Jian Chen tidak punya waktu basa-basi jadi dia mengeluarkan liontin giok yang diberi Miu Fan waktu lalu. Berikan ini padanya dan dia akan mengerti. Pelayan wanita menggaruk kepalanya menatap liontin giok itu. Dia tidak mengenalinya namun sebab itu dia langsung menuruti permintaan Jian Chen. Tak lama kemudian seorang ibu berusia 40-an datang dengan tergesa-gesa dan langsung menyambut Jian Chen. Tuan muda, maafkan kelalaianku yang tidak mengetahui kedatangan Tuan muda. Ibu-ibu itu memperkenalkan namanya sebagai Miu Xie namun sering dipanggil Bibi Xie. Dia adalah manajer asosiasi toko ini. Bibi Xie berkeringat dingin saat tiba-tiba pekerjanya membawa sebuah liontin giok.
BBC tentu mengetahui liontin tersebut sebagai tanda yang memegangnya adalah orang penting tertinggi asosiasi. Setahunnya hanya ada 11 liontin yang seperti ini dan sebagian besarnya dimiliki oleh tetua-tetua besar klan Miu. Jian Chen dan Ziyun dibawa ke ruangan khusus setelah mengatakan dirinya ingin berbicara. BBC bahkan harus menggunakan tempat pribadinya untuk menyambut tamu penting seperti Jian Chen. BBC, aku akan terus terang saja alasanku ke sini. Jian Chen tidak punya waktu lagi atau memperkenalkan namanya karena sekarang kudeta sedang dimulai. Singkatnya Jian Chen selain meminta asosiasi melindungi Ziyun di sini, dia ingin asosiasi juga membantu penyelamatan klan Niu dari kudeta Niu Zuan. Jian Chen sudah mengetahui bahwa setiap tokoh asosiasi menyewa banyak pendekar di dalamnya. Dia ingin pendekar-pendekar itu ikut bergerak membantu klan Niu. Kudeta. BBC terkejut. Dia sudah menduga ada peristiwa besar di klan Niu namun yang tidak sangka bahwa ini adalah sebuah kudeta. Jian Chen mengangguk. Dia kemudian menjelaskan ada Miu Lin di sana dan kemungkinan akan ikut dihabisi mengingat Ziyun saja tadi akan dibunuh tanpa peduli statusnya. Wajah BBC memutih mendengarnya. Miu Lin adalah sosok besar di klan Miu yang mempunyai pengaruh besar di dalamnya. Menyelamatkannya adalah sebuah kewajiban. BBC akan memenuhi permintaan Jian Chen secepat yang ia bisa. Tuan muda, ada 3 toko lagi milik asosiasi di klan Niu, apakah aku harus menghubunginya? Gunakan seluruh kekuatan yang bisa dilakukan sekarang. Juga kalau bisa, sebarkan rumor pada penduduk klan Niu bahwa ini adalah sebuah kudeta. Aku berharap pendekar-pendekar klan Niu akan bergerak dan ikut membantu. BBC mengangguk. Dia langsung berpamitan sebentar untuk mengirimkan surat pada ketiga tokoh asosiasi lainnya. Tak lama BBC kembali lagi ke ruangan. Di belakangnya ada 5 pendekar di alam jiwa puncak. Mereka adalah pengawal yang kebetulan ada di dekat toko. Untuk pendekar lainnya, aku membutuhkan waktu untuk memanggil semuanya ke sini. Jian Chen tersenyum puas atas kinerja asosiasi yang cepat dan tanggap. Dengan begitu dirinya tak harus menunggu lebih lama di sini. Di sisi lain, Ziyun hanya terdiam mendengarkan semuanya. Dirinya penasaran dengan status Jian Chen di asosiasi klan Miu yang terlihat sangat dihormati bahkan oleh manajer toko seperti BBC. Saudara Jian, kau mau kemana? Ziyun bertanya saat tiba-tiba Jian Chen berpamitan padanya. Aku akan pergi ke kawasan pemerintahan untuk membantu mereka. Aku harus menolong pemerintahan Niu Zhen agar tidak terguling. Ziyun terkejut dan ingin ikut bersamanya namun Jian Chen melarang itu. Ziyun tidak akan sanggup melihat peperangan di usianya sekarang. Akan banyak pembunuhan dan darah yang terlihat. Tuan muda, izinkan mereka ikut bersama. Melihat Jian Chen akan ke sana membuat BBC khawatir pada keselamatan Jian Chen, jadi dia memerintah 5 pengawal ikut bersamanya mengingat Jian Chen terlihat sangat muda. Jian Chen mengangguk. Tidak masalah. Saat dia hendak keluar toko, Ziyun memeluknya dari belakang. Saudara Jian, tolong kembalilah dengan selamat dan bawa Mei Li ke sini. Suara Ziyun bergetar pelan. Matanya berbinar hampir menangis. Tenang saja. Aku akan menyelamatkan semuanya. Jian Chen berbalik menghadap Ziyun sambil tersenyum lembut. Ziyun mengangguk. Ia akan menunggu kedatangan Jian Chen di asosiasi. Di sisi yang sama Jian Chen dan 5 pendekar di belakangnya mulai bergerak menuju kawasan pemerintahan klan.